Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel Obrolan Receh. Oke guys, hari ini aku mau ngebahas tentang perpolitikan Indonesia yang lagi rame tentang persiapan nih calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia. Jadi seperti kita ketahui bahwa sekarang itu kita ada 3 calon presiden, yaitu Pak Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan, kemudian yang ketiga ada Pak Prabowo Subianto. Nah, ini baru 2 nih yang memaklumatkan sih ya, yang menentukan pilihan untuk calon wakil presidennya, yaitu Pak Anies Baswedan bersama Caimin atau Mohaimin Iskandar, kemudian Pak Ganjar Pranowo yang insya Allah bersama Pak Mahfud MD, dan yang ketiga nih belum, yaitu Pak Prabowo Subianto. Nah, tapi sekarang aku bukan mau ngebahas itu. Jadi kalau menurutku mau ngebahas sekarang MK itu putusan ya? MK. Jadi MK itu pertanyaannya mau dibawa kemana sih gitu. Langkah MK yang akan tetap misalnya dia akan tetap menyidangkan perkara yang terkategori open legal policy atau kebijakan hukum terbuka gitu loh. Yang itu semestinya menjadi kewenangan pembuat undang-undang yaitu pemerintah dan DPR RI. Nah, kemarin hari Senin tanggal 16 Oktober, MK telah membacakan putusan terkait judicial review atau uji materi tentang pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur tentang batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden yang berumur 40 tahun. Nah, di sini gugatannya itu tentang usia minimal 40 tahun ini diminta untuk diturunkan guys menjadi umur 35 tahun atau bahkan 25 tahun dan atau yang pernah menjabat sebagai penyelenggara negara. Nah, jadi meskipun belum berusia 40 tahun, seseorang itu tetap bisa menjadi capres atau cawapres kalau dia pernah menjadi penyelenggara negara seperti pernah menjadi gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, di sini putusan MK ini akan dibacakan tuh cuman 3 hari sebelum dimulainya pendaftaran capres dan cawapres di Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada hari Kamis kalau nggak salah tanggal 19. Jadi putusan ini tuh 3 hari sebelum pendaftaran di KPU. Nah, di sini masyarakat itu mensinyalir bahwa uji materi yang diajukan ini untuk mengakomodasi Gibran Rakabuming atau kita udah tahu bahwa itu adalah putra sulung dari Presiden Jokowi yang sedang menjabat saat ini sebagai wali kota Surakarta, Jawa Tengah. Nah, di sini tuh Gibran itu sekarang tuh dia umurnya tuh 36 tahun. Nah, yang katanya dengar-dengar dia itu ditawarin oleh Pak Prabowo, yang mana Pak Prabowo ini capres dari Partai Gerindra untuk menjadi cawapresnya. Nah, di sini maksud kita adalah bahwa kita ini mewakili kemarahan dari publik guys terhadap Mahkamah Konstitusi. Yang mana kita tuh sebenarnya menghendaki itu ada semacam etika lah ya. Pengen adanya etika. Nah, sebenarnya gimana ya? Etis apa enggak sih gitu kalau PSI itu Partai Solidaritas Indonesia yang ketuanya itu adalah Kaisang Pangarep, yang mana Kaisang ini adalah adik kandung dari Gibran, meminta MK yang ketuanya adalah pamannya yaitu Anwar Usman supaya Gibran itu dijadikan calon wakil presiden dan setelah itu melapor ke presiden, ke Pak Jokowi, yang mana Pak Jokowi ini adalah kakak ipar dari ketua MK, yang mana ketua MK Anwar Usman ini menikah dengan adiknya Pak Jokowi gitu. Nah, dari segi itu di sini ini bener-bener bener-bener super dinasti kali ya. Nah, jadi sekarang ini MK ini sekarang adalah bukan Mahkamah Konstitusi lagi, tetapi Mahkamah Keluarga. Nah, ini yang pertama.
Yang kedua adalah generasi baru itu tuh sebenarnya nggak boleh mewarisi keburukan-keburukan MK. Jadi harus lebih baik gitu loh. Nah, di sini apa ya? Bukan sekedar mempersoalkan gugatan itu apa ya gimana ya? Bukan mempersoalkan gugatan masuk akal atau enggak sih secara hukum tata negara, masuk akal nggak sih ini etis nggak sih gitu. Nah ini nih apa ya sudah termasuk seperti ini nih udah kayak nggak masuk akal gitu secara etis dan public etis gitu. Nah ketika sesungguhnya bahwa ini nih dilanggar oleh MK berdasarkan kesepakatan dengan Pak Jokowi. Jadi kalau menurutku ini ada sedikit konspirasi gitu ya. Jadi dua institusi ini Presiden dan MK bekerja sama untuk membatalkan dasar-dasar demokrasi gitu. Nah, yang ini harusnya apa ya? Publik ini ya marah gitu ya. Nah, mereka juga menuntut keadilan secara konstitusional gitu. Nah, kayak gini-gini nih apa ya? Yang pengen kita rubah dan harusnya MK itu kan bersifat independen gitu. Tapi ya ini kayak udah seperti settingan gitu. Jadi Anwar Usman ditunjuk sebagai ketua MK dan dia juga merupakan iparnya apa Jokowi. Kemudian ada gugatan, ada dua gugatan loh. Jadi ada pertama gugatan dari PSI. PSI itu Partai Solidaritas Indonesia, yang mana PSI ini ketuanya sekarang adalah Kaesang. Nah kemarin gugatan dari PSI ini dianulir, tidak disetujui. Tetapi ada gugatan kedua ternyata. Jadi yang kalau pagi-pagi itu kita udah hip-hip hura ya karena gugatannya ditolak. Tapi ternyata ada gugatan kedua dari Sabiru. Sabiru ini adalah seorang mahasiswa dari UNS. Nah, yang ini disetujui. Nah, jadi disetujui. Jadi kita kayak kena prank gitu, guys. Nah, jadi di sini rakyat itu menuntut kemasuk akalan langkah-langkah Jokowi yang tetap pengen cawe-cawe. Nah, ini nih apa ya? Yang mungkin akan berakhir dengan kebingungan politik tuh. Jadi kita semua masyarakat tuh dibikin bingung, dibikin jadi kayak sandiwara gitu ya. Gitu deh. Nah, kemudian apalagi ya? Nah, jadi hal-hal kayak gini, jadi kita kayak kena prank gitu deh. Jadi pagi dianulir dari PSI, kemudian ada lagi gugatan dari Sabiru. Nah, aku juga bingung nih, Sabiru ini siapa? Dia mahasiswa, tiba-tiba dia bilang dia cuma fansnya Gibran gitu. Oke, cuma fansnya Gibran dan dia bilang bahwa harusnya yang memimpin tuh umur muda boleh karena mungkin dia punya kemampuan, punya capability gitu. Jadi nggak perlu nunggu 40 tahun. Oke, let's see. Tapi menurutku nggak cuman butuh pinter, tapi mereka butuh pengalaman yang banyak. Jadi kalaupun dia mau menjadi pemerintah kepala negara atau kepala baik gubernur, wali kota, ya harus beberapa kali dulu gitu. Sekali apalagi baru pertama dan baru beberapa bulan ya. Nah, jadi kalau menurutku sih nggak bisa lah. Jadi dan itu tidak urgensi gitu kalau umur, ya kan? Nah, oke guys, kita juga bisa menilai lah. Kemudian di sini menurutku Prabowo sendiri bingung nggak? Pasti bingung. Bayangkan misalnya Prabowo dikirimi Gibran sebagai cawapresnya dan Ganjar Pranowo dikirimi misalnya Khofifah Indar Parawansa sebagai cawapresnya. Ya pasti Pak Prabowo kalau menurut aku sih mungkin menjadi kalah gitu loh. Karena Gibran nggak menambah elektabilitas Prabowo. Kalau untuk mewakili generasi muda bukannya Prabowo sudah termasuk dengan udah melakukan dengan ide-idenya gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia mengusung Gibran, kalau untuk mewakili anak-anak muda rasanya enggak lah ya. Enggak lah ya. Nah, jadi apa ya? Tapi sekarang ini aku dengar infonya bahwa Gibran ini akan masuk ke Golkar. Nah, jadi ini adalah trik-trik atau strategi-strategi yang akan dilakukan Pak Jokowi
untuk memuluskan jalannya Gibran menjadi calon wakil presiden. Jadi kalau menurut aku, kalau dia masuk melalui Golkar, iya Golkar memang punya suara lebih gede nih daripada Gerindra. Jadi kalau Golkar akan mengusung Gibran, I don't know lah ya. Tapi kalau siapapun calon dari Golkar, ya pasti Golkar punya suara lebih besar dan memungkinkan banget, dan saya setuju kalau calon wakil presidennya dari Golkar. Tapi kalau kalau Gibran, nah itu ntar dulu. Ya,